Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah alladzi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika an tarbi ayyahdurun. Subhana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah sampai hari ke-12 bulan suci Ramadan kita masih diberi kesempatan dan kelapangan untuk meniti hari dan waktu yang ada untuk meniti kebaikan. Semoga setiap hari yang kita jalani menjadi hari-hari yang terbaik untuk kita persembahkan amalan-amalan terbaik untuk Allah yang Maha Baik, untuk kita pulang menuju hadirat Allah untuk waktu yang baik. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya dan berharap syafaatnya mulai di dunia ini sampai akhir. Dan semoga kita diberikan kekuatan untuk mengikuti ajaran sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sepakat bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dapat mendatangkan banyak pahala bagi kita. Salah satunya adalah saat kita menghadirkan amal-amal soleh terbaik kita, menghadirkan amal-amal ibadah terbaik kita di bulan suci Ramadan, maka niscaya kita akan mendapat panen pahala kebaikan. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara panen pahalanya setidaknya ada 4 panen yang dapat kita datangkan di bulan Ramadan. Yang pertama bisa disebut dengan panen spiritual. Panen di mana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Panggilan pertama yang Allah hadirkan kepada orang untuk menunaikan ibadah Ramadan adalah panggilan iman. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang dipanggil adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Berarti apa? Setiap amal kebaikan, amal ibadah, wabil khusus ibadah puasa kita yang kita tunaikan di bulan Ramadan, maka harus didasari dengan iman. Dan
Hanya orang-orang yang beriman sajalah yang bisa menjawab panggilan itu, yang bisa menyanggupi panggilan itu. Kenapa? Karena ada iman di hatinya. Maka seseorang yang bertemu dengan Ramadan, dia akan bisa meningkatkan imannya ketika kapan? Ketika dia benar-benar menjalani Ramadan dengan penuh amal kebaikan. Dan ini adalah kesempatan emas untuk kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 11 bulan kebelakang mungkin kita jauh, mungkin kita banyak berbuat salah, mungkin kita banyak berbuat maksiat. Maka di bulan Ramadan inilah adalah kawah candra di muka, kesempatan momentum terbaik untuk kita menajamkan iman, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya iman inilah yang akan menjadi lokomotif bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Makin kuat iman seseorang, makin kuat juga dia menjalani kehidupannya. Makin kuat iman seseorang, makin taat juga dia dalam kehidupan. Dan spiritual iman kita ini benar-benar diuji ketika Ramadan. Dan iman itu mempunyai sifat naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu bita'ah. Iman itu akan naik dengan ketaatan. Al-imanu yanqusu bil maksiat. Dan iman itu akan turun dengan kemaksiatan. Kalau kita ingin meningkatkan keimanan kita, maka tingkatkan ketaatan kita. Dan di bulan Ramadan kita banyak diberi kesempatan untuk meningkatkan ketaatan kita, yang nanti akhirnya bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini akan menjadi fondasi bagi kita untuk menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan gelar apa? Gelar la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Panen yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah panen spiritual, supaya lebih taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan yang kedua, bulan Ramadan bisa mendatangkan kepada kita panen sosial. Masya Allah, saat bulan Ramadan kita berpuasa, ketika berpuasa, apa esensinya? Kita merasakan bagaimana rasanya orang yang lapar, kita merasakan bagaimana orang yang sulit, dan kepekaan sosial kita semakin terasa dengan adanya bulan Ramadan. Oleh karena itu, amalan yang tidak boleh kita tinggalkan di bulan Ramadan adalah apa? Infak sedekah. Perbanyak di bulan Ramadan. Kenapa? Seutama-utamanya infak sedekah adalah di bulan Ramadan. Dan kita mengasah kepekaan kita salah satunya dengan menghadirkan kebaikan kepada orang lain. Tahabuk bakal kau memberi, maka kau akan saling mencintai. Di bulan suci Ramadan kita betul-betul bagaimana kepekaan sosial kita, memberi kita kepada orang lain. Bahkan mohon maaf, jika kita ingin bersedekah, berinfak, jika ada salah satu amalan yang bisa kita hadirkan apa? Memberi makan orang-orang yang berpuasa. Barang siapa yang memberi hidangan pada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala puasa orang yang sedang berpuasa itu. Masya Allah, tabarakallah. Maka yang kedua adalah
panen sosial. Maka kita bisa merasakan kepekaan sosial kita, merasakan bagaimana orang yang tidak bisa makan dan minum, yang sedang dalam kesulitan. Yang ketiga adalah panen emosional. Di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa. Puasa itu artinya apa? Menahan. Menahan apa? Menahan diri dari segala hal yang buruk bagi kita. Menahan mata agar tidak melihat sesuatu yang tidak baik. Menahan lisan agar tidak bicara yang tidak baik. Menahan hati agar tidak ada perasaan marah pada orang lain. Seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian berpuasa dan mengendalikan amarahnya, bahkan Nabi berpesan pada kita, la taghdab wa la tahzan, jangan marah bagi surga. Dan kita bisa mengasah diri kita agar kita tidak marah di bulan Ramadan. Maka wajar jika emosi seseorang terkendali di bulan Ramadan, mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena di antara ciri orang yang bertakwa disebutkan dalam surat Ali Imran, salah satunya apa kata Allah? Alladzina yunfiquna bis-sarai wad-dharai wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang gemar berbagi, gemar berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Dia pandai menahan marah, dia pandai memaafkan orang lain. Maka seseorang di Ramadan masih ada dengki, masih ada benci pada orang lain, seharusnya belajar harus bisa memaafkan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan suci. Bagaimana kita akan mendapat kesucian di bulan Ramadan, sedangkan hati kita masih kotor, dikotori dengan amarah yang tidak benar dalam kehidupan kita. Maka yang keempat adalah panen finansial. Ketika bulan Ramadan, finansial ditampilkan. Seseorang yang bekerja mungkin dia ada tambahan gaji dari THR. Seseorang yang berdagang akan bertambah omsetnya meningkat ketika Ramadan. Dan semua orang berputar hartanya di bulan Ramadan, apalagi di akhir Ramadan. Kita diwajibkan menunaikan zakat fitrah, zakat yang bisa mensucikan diri kita, termasuk juga zakat mal bagi orang-orang yang sudah masuk Islam. Maka dia harus mengeluarkan hartanya, dan ini menunjukkan finansial kita terjaga di bulan suci Ramadan. 4 panen yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, panen spiritual. Kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panen sosial, kita bisa lebih dekat dengan sesama manusia. Panen emosional, kita bisa mengendalikan diri kita. Yang keempat, panen finansial. Kita bisa menambahkan sisi finansial kita sekaligus membersihkan sisi finansial kita agar kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang paling bulan Ramadan. Karena kata para ulama, bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menjelang, dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Ini kesempatan emas bagi kita untuk menghasilkan panen-panen amal-amal kita yang terbaik bagi kita selama bulan suci Ramadan. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.